Pernah gak kamu ikutan obrolan santai sama teman, dan tiba-tiba muncul yang bilang, "Gue sih serius aja, santai aja." Dalam hati kamu tahu, itu semua cuma permukaan. Sebuah pertanyaan kecil muncul, bagaimana bisa seseorang terlihat damai, padahal dalam dada mereka ada rasa yang bergemuruh? Kita sering membungkus emosi dengan penampilan tenang, seolah-olah tidak ada masalah yang menggerogoti. Apakah mungkin kita semua terjebak dalam permainan ini? Kita hidup dalam dunia yang penuh tekanan, di mana semua orang berharap untuk terlihat serius saja. Tapi, di balik senyuman, ada banyak hal yang tak terucap. Ini saatnya untuk meneliti lebih dalam dan mulai memahami tanda-tanda apa saja yang menunjukkan ketenangan kita hanyalah kedok. Mari kita gali lebih jauh ke dalam perilaku kita sendiri dan jujurlah pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, yang seringkali kita abaikan? Pertama, kebanyakan dari kita memiliki satu teman yang selalu terlihat tenang, meskipun di sisi lain, kehidupan mereka tampak berantakan. Misalnya, seorang mahasiswa yang selalu tersenyum di kelas, padahal di rumah mereka berjuang melawan rasa cemas dan tugas-tugas yang menumpuk. Dalam situasi ini, terkadang kita berpura-pura serius saja untuk menjaga citra, padahal dalam hati merasa sangat tidak nyaman. Merasa terjebak dan bingung adalah hal yang sangat wajar. Namun, penting untuk kita mengenali bahwa ketenangan palsu seringkali memberikan kita ilusi bahwa semua serius saja, padahal bisa jadi justru sebaliknya. Ini dapat berujung pada menumpuk stres yang akhirnya bisa mengganggu kesejahteraan kita. Jadi, penting untuk mulai mendengarkan suara hati kita dan tidak mengabaikan kondisi yang mungkin sedang kita alami. Mengapa kita berbicara pada diri sendiri seolah kita serius saja ketika sebenarnya banyak yang ingin kita ungkapkan? Kedua, ketidaknyamanan seringkali terpendam di bawah permukaan. Kita mungkin melihat seseorang yang terlihat bahagia, tetapi bisa jadi mereka sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, rekan kerja yang selalu ceria, tetapi ketika kita berbicara lebih lama, kita bisa melihat ketidaksenangan di matanya. Memang, sangat mudah untuk menerka kehidupan orang lain berdasarkan penampilan. Namun, jika kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil, seperti menjauhkan diri dari percakapan atau menunjukkan tanda-tanda stres, itu bisa menjadi refleksi dari kebingungan yang mereka alami. Menyimpan perasaan dalam diam dapat berfungsi seperti bom waktu yang siap meledak tanpa peringatan. Ini penting untuk kita belajar memperhatikan sinyal ini, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur bisa jadi langkah awal yang sangat krusial untuk menghadapi masalah yang terpendam ini. Mari kita saling mendukung dan menjadikan keterbukaan sebagai kebiasaan. Ketiga, satu tanda lain yang seringkali terlewat adalah ketika kita hanya meredakan emosi daripada mengatasinya. Misalnya, kita mungkin merasa sedih atau marah, tetapi alih-alih mencari jalan keluar, kita memilih untuk menyibukkan diri dengan aktivitas lain seperti menonton film atau bermain game. Mengisi waktu dengan hal-hal lain memberikan kita ilusi damai untuk sementara. Namun, ketidakpuasan dan rasa tertekan akan terus ada, membayangi kita sama sekali. Mengelola emosi itu penting, dan cara yang paling bisa membuat kita sakit adalah menghindari perasaan nyata kita. Kita butuh cara untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dengan sehat. Sesekali, berhenti sejenak dan melakukan refleksi untuk merenungkan perasaan kita bisa sangat membantu. Ini lebih baik dibandingkan menutup diri dan membiarkan semua mengendap di dalam diri, menciptakan lebih banyak masalah di kemudian hari. Keempat, pernahkah kamu merasakan hari-hari di mana semua tampak baik, padahal dalam diri, kamu merasakan bencana yang siap meledak? Ketika kita mengekang emosi dan tidak memberi ruang untuk merasakannya, itu serupa dengan menumpuk potensi bencana yang bisa berakibat fatal sekaligus merugikan diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa menyimpan emosi kita justru membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Ketika kita tidak memberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaan kita, kita menambahkan beban yang lebih berat di bahu kita. Mencari cara untuk mencurahkan isi hati lalu berbagi dengan orang terdekat atau terapis bisa,
Jadi jalan keluar yang sangat sehat untuk membantu kita melepaskan ketukan emosi yang terpendam ini. Ingatlah, mengakui perasaan itu bukan tanda kelemahan, tetapi langkah awal untuk menemukan kebangkitan mental yang lebih baik. Kelima, senyuman seringkali menjadi tameng bagi orang-orang yang berjuang dalam diam. Kita semua tahu ini. Ketika seseorang tersenyum, kita cenderung menganggap semuanya serius saja, dan itu salah besar. Kenyataannya, banyak dari kita mengandalkan senyuman sebagai pelindung ego. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita kuat dan serius saja, tetapi di dalam hati, bisa jadi kita sedang bertarung dengan banyak rasa sakit dan tekanan. Menghargai kehadiran emosi kita yang sebenarnya merupakan langkah penting menuju kedamaian yang sesungguhnya. Jadi, mari kita berusaha untuk bersikap lebih terbuka, bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Kita bisa mulai dengan memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi cerita dan pengalaman, sehingga membangun suasana aman dan saling mendukung di antara kita semua. Ingat, perjalanan ini adalah untuk menjadi lebih baik. Jangan lewatkan video-video menarik lainnya di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.